Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, bertemu lagi dengan mata pelajaran PPKN, tentunya bersama dengan Ustazah Lili. Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi kelas 7 bab 1 di semester 1, yaitu mengenai proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Selamat disimak ya videonya dan dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang Ustazah cintai dan Ustazah banggakan, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam mengawali pembelajaran pada kali ini. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini ada yang tidak hadir. Saya doakan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Agar lebih semangat, marilah kita bernyanyi Hari Merdeka. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, tujuan pembelajarannya yaitu mengetahui proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, mengetahui proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara, mengetahui nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, dan meneladan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Penilaian meliputi 3 aspek, yaitu penilaian sikap pada saat daring, yang kedua penilaian pengetahuan, akan ada uji kompetensi dan ulangan harian,
penilaian keterampilan, akan ada penugasan terkait materi yang telah dibahas. Sebelum kepada pembelajaran, saya akan memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana cara kalian meneladan semangat para pendiri bangsa dan merumuskan dan menetapkan dasar negara sebagai generasi penerus bangsa? Pembelajaran inti yang pertama adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jepang berkuasa di Indonesia sejak tahun 1942 sampai 1945, yaitu dikenal Perang Asia Timur Raya. Tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan membentuk Badan Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh Angkatan Darat 16 Jepang di Jakarta di Gedung Chuo Samiin pada tanggal 28 Mei 1945. Berikut gambarnya. Sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. BPUPKI beranggotakan 67 orang, 60 tokoh Indonesia dan 7 tokoh dari Jepang. Berikut gambarnya. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyodiningrat, sedangkan wakilnya adalah Ichi Bangese, Yoshio, dan Suroso. Berikut adalah gambar Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tokoh yang mengajukan rumusan adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang menghasilkan kesepakatan membentuk panitia 9. Anggota panitia 9 adalah Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasim, Agus Salim, Adi Kusno Cokro Sujoso. Sedangkan Ketua Panitia 9 adalah I.R. Soekarno. Tugas Panitia 9 adalah menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau Piagam Jakarta. Berikut gambar Panitia 9. Silahkan diperhatikan ya. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 menghasilkan 5 kesepakatan. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kesatuan Indonesia. 5. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Akan tetapi, kesepakatan tersebut belum diterima oleh warga negara timur yang diwakili oleh J. Latuharhari.
menemui Muhammad Hatta dan menyampaikan aspirasi agar 7 kata pada pernyataan pertama dihapus. Sehingga muncul rumusan terakhir. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Persatuan Indonesia, 5. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Peran para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yani, 29 Mei 1945 mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kedua adalah Dr. Supomo, 31 Mei 1945 mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ketiga adalah I.R. Soekarno, 1 Juni 1945 mengusulkan kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Tanggal 6 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang karena tugasnya telah selesai dan dibentuknya PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junbi Inkai, bertugas untuk melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan pemindahan kekuasaan Jepang kepada Indonesia. Tanggal 19 Agustus 1945, PPKI mulai bekerja. Ketuanya adalah I.R. Soekarno, wakilnya adalah Muhammad Hatta, terdiri dari 21 orang, yaitu 19 anggota, 1 ketua, dan 1 wakil. Tanggal 14 Agustus 1945, penyerahan Jepang tanpa syarat dalam Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya memberi peluang kepada PPKI untuk dijadikan sebagai badan nasional. Sehingga anggota PPKI ditambah 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang, jadi anggota sebanyak 27 orang, yaitu 25 anggota, 1 ketua, dan 1 wakil. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 meliputi 3 hal: menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta, dan membentuk Badan Komite Nasional untuk membantu Presiden. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menurut Imade Suwanda. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia, meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar memuat isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya memegang teguh cita-cita moral yang luhur, dan merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disusun oleh The Founding Father, I.R. Soekarno, melalui sidang PPUPKI, kemudian ditetapkan PPKI. Pancasila sebagai dasar negara, yang berarti nilai-nilai yang ada akan mempengaruhi segala kehidupan bangsa Indonesia.
Komitmen dalam mengimplementasikan dasar negara adalah wujud rasa cinta kepada tanah air. Kewajiban generasi penerus bangsa yaitu menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan. Pancasila disebut juga dasar filsafat atau dasar falsafah negara. Dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden 1959. Ketetapan MPR Nomor 20/MPRS/1966. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Dan Ketetapan MPR Nomor 18/MPRS/1998. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sebagai bentuk ekspresi bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia Indonesia harus bersikap dan berpandangan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajarannya, sebagai bentuk identitas bangsa yang mengakui adanya Tuhan. Pelaksanaannya meliputi membuat kebijakan yang tidak bersifat diskriminatif kepada penganut agama, menjaga toleransi dan hubungan sosial dengan baik, menjalankan kehidupan yang rukun, menghadirkan nilai-nilai keagamaan, memberikan kebebasan kepada semua orang untuk memilih agama. Dua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu wujud dari sikap humanis bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Pelaksanaannya meliputi memenuhi HAM bagi seluruh warga negara, menghormati setiap HAM, menerima dengan hormat sebagai bentuk penghargaan, menjunjung tinggi semangat saling berbagi dan melindungi sesama manusia, menjaga HAM dari bentuk diskriminasi. Tiga, nilai persatuan Indonesia, yaitu sebagai usaha untuk bersatu. Pelaksanaannya meliputi menggunakan produk dalam negeri, menjunjung tinggi tempat-tempat wisata, mengembangkan sikap toleransi, mengenang jasa para pahlawan, memanfaatkan keberagaman bangsa. Empat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu suatu pemerintahan rakyat yang dilakukan melalui badan-badan tertentu yang dilaksanakan secara mufakat atas kebenaran dari Tuhan, selaras dengan akal sehat, serta mempertimbangkan kehendak rakyat dan rasa kemanusiaan demi tercapainya kebaikan hidup bersama. Prinsip demokrasi, berpaham negara hukum, berpaham konstitusionalisme, supremasi di tangan MPR, pemerintahan yang bertanggung jawab, pemerintah berdasarkan perwakilan. Pelaksanaannya meliputi melaksanakan tindakan sesuai hukum, mendahulukan musyawarah untuk mufakat, mengikuti kegiatan politik, menjaga komitmen untuk berpegang teguh pada paham kedaulatan rakyat, menegur pemerintah yang lalai. Lima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu
mengajarkan kepada bangsa Indonesia untuk bersikap adil dan menghargai orang lain. Pelaksanaannya meliputi memberikan pujian atas prestasi, bekerja keras, memberikan upah sesuai pekerjaan, membudayakan gaya hidup hemat, memberi pertolongan secara ikhlas. Berikut adalah gambar Garuda Pancasila. Bintang melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa, rantai menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, pohon beringin menggambarkan persatuan Indonesia, banteng menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meneladan semangat para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Tanggung jawab, yaitu sikap yang melakukan kewajibannya secara sungguh-sungguh. Komitmen, yaitu sebagai generasi penerus bangsa hendaknya berkomitmen untuk mengemban cita-cita dan tujuan nasional Indonesia. Pantang menyerah, yaitu perjuangan secara fisik maupun non-fisik. Patriotis, yaitu sikap berani dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Nasionalis, yaitu sikap cinta tanah air. Sekian penyampaian materi yang disampaikan oleh Ustazah. Adapun yang tidak jelas, silahkan bertanya ataupun membaca buku panduan kalian masing-masing ya. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.